Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dinda sebagai ahli gizi yang bertugas pada pagi ini. Terima kasih sudah datang ya Bu. Kalau boleh saya tahu apa yang membuat Ibu memutuskan untuk berkonsultasi pada pagi ini? Iya Bu, kemarin kan saya berobat. Terus katanya tekanan darah saya itu tinggi dan obesitas. Terus saya disuruh konsultasi gizi, cuman saya bingung harus ngelakuin apa. Apalagi disuruh diet segala. Ibu tahu sendiri kan lah, kalau makanan sehat itu mahal, gak enak, bikin stres. Baik, jadi Ibu merasa agak terpaksa datang pada konsultasi pagi ini. Selain itu, Ibu juga merasa bingung untuk mengatur pola makan, apalagi mengingat kondisi kesehatan yang Ibu alami sekarang. Dan juga Ibu merasa khawatir nantinya apabila selesai berkonsultasi, Ibu disuruh untuk membeli makanan yang mahal dan juga rasanya tidak enak. Iya Bu, bener. Dulu kan saya juga pernah disuruh diet ya. Terus saya tuh badannya jadi lemes, marah-marah gak jelas, gak cocok. Baik Ibu, wajar sekali apabila Ibu merasa khawatir. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu sulit untuk mengubah pola makan saat ini? Yang jelas saya setiap hari harus ada gorengan dan makanan bersantan sih Bu. Itu yang membuat saya semangat. Kalau misalkan nggak ada, kayak rasanya tuh kayak hambar banget gitu loh Bu. Baik Ibu, jadi Ibu merasa bahwa gorengan dan juga makanan bersantan ini merupakan penyemangat Ibu setiap hari ya Bu? Iya, terus kalau misalkan disuruh beli kayak buah-buahan impor, sayur-sayur mahal, saya nggak punya uang. Suami saya kan kerjanya cuman buruh harian. Ibu jangan suruh saya beli salmon daging gitu-gituan ya Bu. Baik Ibu, jadi Ibu juga merasa khawatir apabila nanti di sesi konsultasi ini akhirnya Ibu disuruh membeli makanan yang mahal dan juga tidak terjangkau seperti salmon dan yang lainnya ya Bu? Ya jelas dong Bu, saya dengar dari tetangga saya kalau diet itu harus belanja banyak. Apalagi saya nggak punya waktu, nggak punya uang. Lebih baik saya makan apa yang biasa saya makan aja. Baik, terima kasih Ibu sudah jujur untuk kali ini. Saya juga senang karena Ibu sudah bersifat terbuka sehingga itu artinya Ibu sudah realistis dan ingin yang terbaik untuk kondisi kesehatan Ibu saat ini. Ya saya sih gak mau juga ya Bu sakit, tapi ya gitu deh. Baik, di satu sisi Ibu ingin merasa sehat, namun di sisi lain Ibu merasa apabila Ibu mengonsumsi makanan sehat itu rasanya tidak enak dan mahal ya Bu? Iya betul. Wajar sekali Ibu, banyak sekali pasien saya juga yang merasakan hal seperti itu. Apalagi kalau misalnya mereka itu sudah memiliki makanan tersendiri yang biasa dikonsumsi. Kalau boleh saya tahu Bu, untuk alasan Ibu, apa yang membuat Ibu itu ingin memperbaiki kondisi kesehatan saat ini? Ya saya takut stroke sih Bu, soalnya tetangga saya kena. Oh, jadi Ibu ingin sehat dan juga Ibu ingin tetap dapat memperbaiki pola makan, lalu juga Ibu ingin dapat menjalankan aktivitas seperti biasa serta mengurangi risiko stroke seperti yang terjadi pada tetangga Ibu ya Bu. Itu sangat penting Bu. Iya betul Bu. Baik Ibu, selanjutnya apabila saya boleh tahu bagaimana konsumsi makan hari-hari Ibu? Ya biasa aja sih Bu, kayak nasi, sayur, terus lauk. Tapi setiap hari saya harus ada gorengan dan makanan bersantan Bu. Baik, jadi tetap ada gorengan dan juga makanan bersantan dalam setiap menu harian Ibu ya Bu? Iya betul Bu. Baik Ibu, saya izin untuk menjelaskan secara sederhana ya Ibu. Jadi tekanan darah ini ibaratkan air di dalam selang Ibu. Dan apabila tekanan terlalu kuat secara terus-menerus, nanti selangnya ini bisa rusak Ibu. Dan apabila Ibu terus-menerus mengonsumsi gorengan dan juga santan, itu ibaratkan lumut di dalam selangnya Ibu. Jadi nanti akan membuat tekanannya ini menjadi lebih berat Ibu. Oh jadi itu yang bikin tekanan darah saya itu tinggi. Iya Ibu, tetapi tenang saja Ibu, bukan berarti Ibu harus langsung memberikan perubahan secara drastis, tapi kita akan coba sedikit demi sedikit Ibu. Oh jadi nggak dihapus total ya Bu? Iya, enggak Ibu, tetapi kita akan cari cara yang enak, murah, dan juga tetap bergizi. Apakah Ibu ingin mencobanya? Oh kalau murah dan enak sih saya mau coba ya Bu.
Ini merupakan langkah awal yang baik, Ibu. Bagaimana kalau kita mengganti gorengan dengan pengolahan yang menggunakan sedikit minyak seperti ditumis. Kemudian untuk santan, Ibu tetap bisa mengonsumsinya, tetapi mungkin bisa dibuat menjadi lebih encer. Selain itu, juga untuk cemilan, Ibu bisa mengganti dengan seperti ini, Ibu. Contohnya jagung direbus, kemudian Ibu juga bisa mengonsumsi ubi yang direbus. Selain itu, Ibu juga bisa mengonsumsi pisang yang direbus, Ibu. Oh, itu mah saya biasa beli, Bu, murah. Baik Ibu, jadi dari beberapa pilihan tadi, mana yang menurut Ibu paling mudah untuk dilakukan di minggu ini? Ya mungkin gorengan saya bisa kurangin, terus santan bisa diencerin dulu, mungkin saya bisa, Bu. Baik Ibu, itu merupakan pilihan yang sangat realistis dan tepat Ibu. Bagaimana kalau misalnya tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa Ibu biasanya mengonsumsi gorengan itu setiap hari ya Ibu. Nah, kita akan membatasi gorengan dengan mengonsumsinya 3 kali seminggu. Bagaimana Ibu? Iya, bisa, Bu. Baik Ibu, saya izin bertanya, apabila nanti Ibu merasa makanannya itu menjadi rasanya kurang enak, apa yang Ibu akan lakukan? Paling saya balik lagi ke gorengan, Bu. Wajar sekali Ibu, tetapi pada awalnya kita ingin menjaga kondisi kesehatan Ibu kan ya. Jadi nantinya untuk pengolahan makanannya mungkin Ibu bisa tambahkan bumbu seperti kunyit atau bawang ataupun serai supaya nanti rasanya tidak hambar Bu. Iya, boleh juga tuh, Bu. Baik Ibu, sebelum kita tutup sesi ini, bagaimana kalau Ibu menjelaskan ulang dengan kata-kata Ibu sendiri terkait kesepakatan kita yang sudah tadi saya jelaskan? Iya, jadi gini, Bu, saya kan mau sehat, cuman karena dengar dari tetangga saya juga kan stroke ya, Bu, jadi saya gak mau, cuman saya gak mau hapus total makanan-makanan yang enak. Jadi mungkin hal-hal yang bisa saya lakuin itu yang pertama, saya kan biasanya makan gorengan tiap hari ya, Bu. Nah, mungkin bisa dikurangin 3 kali seminggu, terus sisanya saya tumis sama rebus. Terus yang kedua, kalau misalkan saya mau masakan yang bersantan, santannya saya cairin dulu, jadi santannya nggak kental-kental banget gitu. Terus yang ketiga, saya nggak perlu nih beli buah yang mahal, cukup beli buah pisang, terus tadi jagung sama ubi buat cemilan. Terus yang terakhir, yang keempat, kalau misalkan saya nggak mau makanannya tuh hambar, saya tambahin bumbu seperti bawang, kunyit, sama serai. Wah, Ibu hebat sekali. Itu tadi merupakan rangkuman yang sangat tepat, Ibu. Dan itu artinya Ibu sudah siap untuk melakukan perubahan ya, Ibu. Makasih banyak ya, Ibu. Baik Ibu, jadi nantinya Ibu tidak perlu melakukan perubahan secara drastis, tetapi kita akan lakukan dengan bertahap dan juga konsisten. Ini merupakan langkah yang baik Ibu. Dan untuk memantau perkembangan Ibu, bagaimana kalau misalnya kita melakukan konsultasi lagi pada bulan depan? Oh, bulan depan ya, Bu. Saya akan usahakan ya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ternyata nggak seserem apa yang saya bayangkan. Baik Ibu, sama-sama. Semangat ya Ibu, saya yakin Ibu dapat melakukannya.